warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiana Yongkani dengan NIM 20211115010. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Denny Adi Putra. Tugas dari beliau adalah membuat bahan ajar, dan hasil yang sudah saya buat adalah bahan ajar diorama dengan materi siklus air. Biasanya materi siklus air itu diajarkan pada siswa SD kelas 5. Langsung saja mari kita simak videonya. Siklus air atau yang juga kita kenal dengan siklus hidrologi merupakan proses sirkulasi yang dialami oleh air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi. Rangkaian sirkulasi air ini terjadi di alam yang meliputi sejumlah proses, mulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, hingga infiltrasi. Yang pertama ada evaporasi. Dalam proses penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Lalu yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi atau bisa disebut air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Yang keempat ada infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil-kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bawah air sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Air tanah ini sangat dimanfaatkan oleh akar tanaman, terutama dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir ada transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.